Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita sudah dipuaskan, disegarkan, bahkan dikuatkan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudara. Dan sekarang waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu tadi kita sudah berdoa saudara. Sekarang cepat-cepat saja mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-5. Pastikan saudara semuanya ada Alkitab di tangan saudara. Kalau yang tidak ada boleh lihat di HP saudara, tapi pastikan saudara konsentrasi di firman Tuhan. Amin. Oke. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Seperti biasa saudaraku, saya mau semua kita membaca firman Tuhan ini. Kita akan baca mulai dari judulnya hidup menurut daging atau roh dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3 sama-sama kita baca ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita sharingkan hari ini saudara. Nah saudara, hari ini saya berikan tema kita, jadilah orang yang bijak. Sekali lagi tema kita hari ini adalah jadilah orang yang bijak. Kenapa saya berikan tema ini saudara? Karena tanpa kita sadari, entah kita sadar atau tidak, sering sekali sebenarnya kita menjalani hidup kita dengan asal-asalan, dengan semaunya gue gitu ya. Padahal itu sangat merugikan kita sendiri. Nah, karena hidup ini saudaraku adalah sebuah perjalanan, namanya perjalanan hidup, yang pastinya kita akan sampai ke destinasi kita. Hidup ini sebuah perjalanan, sebuah kesempatan, sebuah perjalanan di mana kita akan sampai ke satu tempat yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu ada dua saudara, satu kehidupan yang kekal dan satu kematian yang kekal. Oleh karena itu dengan tema yang saya berikan hari ini, biarlah kita semakin hari kita semakin bijak sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mulai saudara. Dikatakan tadi bahwa jadilah orang bijak. Ayat yang ke-16 judulnya berkata tadi seperti ini, hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh ini artinya harus ada salah satu yang kita pilih. Gak bisa kita pilih dua-duanya. Kita mau hidup menurut daging atau roh. Artinya begini, hidup menurut daging atau roh ini artinya begini, kita hidup rohani atau duniawi. Perjalanan kehidupan yang kita jalani selama ini dan seterusnya, kira-kira kehidupan yang rohani atau duniawi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup menurut daging atau roh itu artinya juga begini, hidup kita hidup yang benar atau tidak benar. Kehidupan yang kita jalani, yang kita hidupi dari hari ke hari selama ini dan seterusnya, hidup yang benar atau hidup yang salah atau hidup yang tidak benar. Hidup seturut kehendak Allah atau hidup seturut kehendak yang lain.
Itu maksudnya. Nah, ada lagi nih. Jadi hidup menurut daging atau roh ini hidup dengan damai atau hidup dengan ketidakdamaian. Atau hidup bersama Tuhan atau hidup bersama yang lain. Nah, saudara, saya selalu kasih tahu bahwa dalam kehidupan ini cuma ada 2 roh, tidak ada 3. Yang ketiga, keempat itu antek-anteknya semuanya. Kita di dunia ini kita hidup bersama Tuhan, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan dengan semua titah-titahnya, atau kita menjalani kehidupan kita bersama dengan yang lain yang bukan Tuhan. Begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan hidup menurut daging atau roh. Nah, Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita untuk kita bisa jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Kita mau hidup menurut daging atau menurut roh. Roh sini roh kudus, roh Allah. Kedua-duanya, saudara, ada tujuannya. Satu kehidupan yang kekal, satu kematian yang kekal. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah, sudah dikuduskan, bahkan dikhususkan sebagai ahli waris kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijak memilih. Ada pilihan. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada, siapapun kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dipilih oleh Allah, kita harus bisa memilih. Kita harus bijak memilih kehidupan-kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Kita akan mulai di ayat yang ke-16. Dikatakan, maksudku, kata Rasul Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kalau kita melihat sedikit kitab Galatia ini adalah dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini surat Paulus, artinya firman Tuhan yang Paulus terima dari Allah, dari diwahyukan oleh Roh Kudus tentunya, yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus hambanya kepada jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita lihat ya sedikit saja sekilas, bahwa jemaat yang ada di Galatia ini, salah satu keberadaan atau ciri jemaat yang ada di Galatia ini adalah jemaat yang gampang terpengaruh, jemaat yang imannya agak rapuh, saudara, jemaat yang tidak berpegang teguh gitu, jemaat yang kompromi, jemaat yang gampang terpengaruh, terbawa arus dengan situasi kondisi yang ada di sekeliling mereka waktu itu. Nah, firman Tuhan ini juga untuk kita diperingatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, kata firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Tuhan sedang berbicara kepada jemaat Galatia dan tentunya kepada kita juga. Tuhan bilang, maksudku, apapun ceritanya, bagaimanapun situasi kondisinya, keadaan kita, Tuhan mau bilang hari ini, firman Tuhan berbicara kepada kita, hiduplah oleh roh, Roh Kudus maksudnya, air besar itu, saudara. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan berkehendak, Tuhan memerintahkan, Tuhan mengajak, mengarahkan kita dengan penuh kasih lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, supaya kita semuanya sebagai anak Tuhan belajar memahami, dimengerti dan bertindak. Hiduplah sesuai dengan arahan Tuhan, itu maksudnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, artinya hiduplah sesuai dengan arahan atau perintah-perintah Tuhan. Jalanilah kehidupan kita masing-masing seturut dengan keinginan atau kehendak Allah, jangan dengan kehendak yang lain. Nah, jadilah anak-anak Tuhan yang rohani, yang berbakti kepada Allah. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garamnya Kristus. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita berada. Pastinya teladan yang baik dan benar. Kenapa, saudara? Karena dengan hidup oleh roh, atau dengan hidup sesuai dengan arahan atau perintah Tuhan, atau dengan hidup sesuai dengan kehendak atau keinginan Tuhan, saudara, dikatakan di sana apa? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kuncinya supaya kita tidak hidup dalam daging,
Kuncinya supaya hidup kita tidak dikendalikan atau tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kedagingan, keduniawian, saudara, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kuncinya cuma satu, kita harus hidup seturut kehendak Allah. Kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita harus lebih mengutamakan suara Tuhan. Karena begini, dalam kehidupan kita, setiap pribadi kita, selalu ada dua suara di dalam hati dan pikiran kita. Dan suara itu jauh bedanya, saudara. Saudara sadar atau tidak, saudara dengar atau tidak, sesungguhnya pasti dengar. Ada selalu dua, tidak ada tiga atau empat. Hanya dua selalu suara dalam hati kita. Satu suara dari Allah atau dari Roh Kudus, satu dari daging kita atau dari dunia ini. Nah, dua-dua suara ini akan selalu berbicara dalam hati kita. Kita bangun dari tidur kita aja ada selalu dua suara. Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bijak untuk memilih suara mana yang harus kita dengar dan kita akan lakukan. Karena begini, suara mana yang harus kita dengar, suara yang kita dengar akan membawa kita bertindak dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan, maka sepanjang hari itu kita akan mengerjakan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tapi waktu kita dengarkan atau terima suara-suara yang bukan dari suara Tuhan, suara kedagingan, keduniawian, saudara, maka kita akan menuruti keinginan daging kita. Jadi begini, kalau kita dapati selalu kita jatuh dalam dosa kedagingan, atau kita dapati hidup kita, diri kita selalu melakukan hal-hal daging, duniawi, yang kita sendiri sadar dengan terang-terangan bahwa semua yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu sebenarnya jauh dari perkenanan Tuhan, bertentangan dengan firman Allah, tidak menyukakan hati Tuhan. Itulah namanya kita menuruti keinginan daging. Setiap kali kita melakukan hal-hal yang daging, berarti kita tidak menundukkan diri kepada suara Roh Kudus. Berarti kita tidak memberikan tempat kepada Roh Allah berbicara dalam hati kita. Sehingga yang kita kerjakan dari hari ke hari itu bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan dunia ini, keinginan kedagingan kita. Mari kita melihat, saudara. Oleh karena itu penting sekali lagi saya ulangi, dikatakan maksudku hiduplah oleh Roh. Artinya biarkanlah Roh Kudus memimpinmu, izinkan Roh Kudus mengendalikan hidupmu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita menerima suara Tuhan tentunya lewat kebenaran firman-Nya, saudara, maka kita akan mampu berkata tidak kepada kedagingan, keduniawian, dosa dan sebagainya dan sejenisnya. Sehingga kita dapati hidup kita tidak menuruti keinginan daging, tapi kita menuruti keinginan Allah. Sekali lagi, kuncinya supaya kita bisa tidak menuruti keinginan daging, yaitu kita harus memberikan hati, pikiran kita, diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Tidak ada cara yang lain. Makanya dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Artinya izinkanlah Roh Kudus mengendalikan engkau. Dengarkanlah Roh Kudus. Ikutilah suara Roh Kudus. Ikutilah suara Tuhan. Itu dengan akal kita. Lakukan, pikirkan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita menyerahkan hati kita, dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Allah atau firman Tuhan, maka saudara, kita tidak akan mengikuti atau melakukan menuruti keinginan-keinginan daging kita, saudara. Ya, coba ayat yang ke-17 dia bilang begini. Sebab keinginan daging berlawanan. Tadi saya bilang ada dua suara dalam hati kita dan berbeda. Perbedaannya begini. Sebab keinginan daging berlawanan atau bermusuhan dengan keinginan roh. Nah, berbeda banget. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara pernah enggak renungkan atau saudara cek diri saudara bahwa sering sekali yang kita lakukan dari hari ke hari, yang kita perkatakan, pikirkan, bukan seperti yang kita inginkan.
Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sering sekali bukan apa yang kita kehendaki sesungguhnya yang kita kerjakan dan lakukan. Contoh yang simpel. Saya percaya kalau saudara semuanya anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus, bangun pagi itu saudara, itu Tuhan yang bangunkan kita. Kalaupun tadi pagi kenapa dengar ini, tapi sebenarnya Tuhan. Bangun pagi itu pasti diingatkan Roh Kudus. Tetap kita bangun, diingatkan Roh Kudus itu untuk berdoa. Roh Kudus bicara, berdoalah gitu ya. Menyembah Tuhanlah. Ya simpelnya berdoa gitu. Tetapi sering sekali yang kita lakukan bukan berdoa. Yang kita lakukan mungkin tarik selimut dan tidur kembali. Atau yang kita lakukan mungkin langsung kita bangun dan mandi dan atau beraktivitas. Padahal jelas-jelas Roh Kudus tadi ingatkan. Pasti kalau saudara tidak lagi diingatkan, berarti ada sesuatu yang something wrong, ada sesuatu yang salah. Makanya dia bilang sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Betul sekali, sering sekali. Roh Kudus ingatkan kita, baca Alkitab. Tapi yang kita baca bukan Alkitab, yang kita buka bukan Alkitab tapi HP. Dan bukan firman Tuhan yang kita buka, mungkin TikTok, mungkin Instagram, Facebook, WA. Bukan soal gak bisa, boleh. Tetapi dengar baik, sesuai dengan tema kita, jadilah orang yang bijak. Orang yang bijak itu ada banyak tawaran di sekelilingnya, ada mungkin banyak suara di hati dan pikirannya. Kalau orang itu bijak, dia akan pilih suara yang bisa membawa dia semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Semakin hari dia semakin jatuh cinta kepada Sang Pencipta, yang dia tahu adalah sumber kehidupan dan sumber segala sesuatu yang terbaik. Rasul Paulus mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini. Kita belajar cek diri kita sendiri. Ayat yang ke-18 dia bilang begini saudara. Oh sebelumnya. Jadi saudara, kalau kita hidup dibawa oleh Roh Kudus, oleh roh atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau mendengar-dengar dengan firman Tuhan, maka kamu akan mampu melawan atau mengalahkan keinginan-keinginan daging atau duniawi. Sering sekali kita gak mampu melawan keinginan daging kita. Sehingga dari hari ke hari kita jatuh ke dalam dosa-dosa yang sama. Jatuh ke dalam karakter-karakter yang sama. Yang bertentangan dengan firman, yang tidak memuliakan Tuhan, dan tentunya tidak memberkati hidup kita. Tidak membuat kita maju. Sebab kalau kita tidak rohani, maka kita akan dikendalikan atau dikuasai daging atau dunia. Oleh karena itu Paulus, firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, hiduplah oleh roh. Pilihlah hidup rohani. Hiduplah rohani, kata firman Tuhan begitu. Kenapa? Sebab kalau kita hidup rohani, kalau kita hidup kehidupan kita rohani, kalau kita hidup dengar-dengaran dengan Roh Kudus, kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan saudara, maka kita akan menerima sebuah kekuatan, sebuah kemampuan untuk mengalahkan saudara, untuk mengalahkan yang namanya kedagingan, suara kedagingan kita. Kita tidak bisa dikuasai. Tapi waktu hidup kita tidak rohani, waktu hidup kita tidak seturut firman, waktu hidup kita jauh dari perkenanan Tuhan, waktu hidup kita jauh dari perintah-perintah Allah, jauh dari hadirat Tuhan, tidak heran saudara, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk melawan atau berkata tidak kepada yang namanya kedagingan, keduniawian, kejahatan saudara. Kita akan dikuasai. Oleh karena itu Tuhan berkata, hiduplah oleh roh. Karena dengan cara demikian kita akan berkemenangan menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita akan selalu makin maju dalam Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak boleh tolong, tetapi pilihan, keputusan ada di tangan saya dan saudara. Ya, oleh karena itu jadilah orang bijak. Ingat baik-baik. Coba cek diri saudara masing-masing. Apakah sering saudara mengalami seperti itu? Sebenarnya yang ada dalam hati nurani saudara mau melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi pada kenyataannya yang saudara lakukan bukan kehendak Tuhan. Sehingga kita selalu merasa berdosa, bersalah dan sebagainya. Ayat yang ke-18 dikatakan begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu
dipimpin oleh roh, R-nya R besar ya, Roh Kudus maksudnya, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Berarti saudara, kita hidup oleh roh atau tidak, itu karena kita izinkan atau tidak. Itu karena kita pilih. Dia bilang akan tetapi jika kamu memberi dirimu. Nah, artinya keputusan kita dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita izinkan Roh Kudus, kalau kita mau dengar-dengaran dengan kata firman Tuhan, kalau kita mau taat dan setia kepada perintah-perintah Allah saudara, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak akan hidup di bawah hukum kedagingan. Kita tidak akan dikendalikan atau dikuasai dengan keduniawian, kedagingan, dosa saudara. Beri dirimu dipimpin oleh roh. Artinya lakukanlah keinginan Roh Kudus. Taatlah dan setia. Izinkan, biarkan Roh Kudus mengendalikan, menguasai hati kita. Izinkan firman Allah yang hidup tinggal dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mendengar, kalau kita mengingat firman Tuhan, lakukan, pikirkan itu. Itu maksudnya ya, diberi. Jikalau kamu akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Sering sekali kita tidak memberi kesempatan untuk Roh Kudus. Yang kita beri kesempatan adalah roh daging, keduniawian, kedagingan, keinginan manusiawi kita, manusia lama kita, sehingga kita dikendalikan, dikuasai, bahkan kita diperhamba oleh keduniawian, sehingga yang kita kerjakan semua yang duniawi. Cek saja, kalau yang kita pikirkan, perkatakan dan lakukan selalu hal-hal duniawi, kita sendiri sadar bahwa itu duniawi bukan rohani saudara. Kalau kita sadar bahwa kita sedang dikendalikan, jadilah bijak. Kalau saudara sadar bahwa aduh yang saya lakukan, yang saya pikirkan, yang saya ucapkan ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah, hal-hal yang menyakiti bahkan melukai hati Tuhan, langsung stop. Berbalik kepada Allah. Jangan percaya. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Jadi anak Tuhan yang bijak ya. Ayat 19 dikatakan ini perbuatan daging telah nyata. Jadi begini, kalau hidup kita dikendalikan oleh kedagingan, keduniawian, sistem-sistem dunia ini yang kelihatannya mewah tapi sebenarnya yang menjerumuskan dan mencelakakan kita saudara, tanpa kita sadari. Dia katakan perbuatan daging telah nyata. Nyata sekali. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Kalau yang saya sebutkan ini tadi terjadi dalam hidup kita, dan itu selalu terjadi dalam hidup kita, berarti saudara, berarti kata firman Tuhan ini, kita dipimpin oleh duniawi. Kita dipimpin, dikendalikan oleh kedagingan kita. Kedagingan kita itu nggak bagus. Kedagingan itu adalah keduniawian. Hal-hal yang bertentangan, berlawanan dengan kehendak Allah. Tadi dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu dan seterusnya saudara. Apa itu keinginan daging? Percabulan. Hati cabul, pikiran cabul, ngomong cabul, pakaian cabul, saudara. Ya, apalagi kecemaran, cemar. Apa yang membuat hidup kita cemar? Bisa perkataan kita, bisa perbuatan kita. Apalagi hawa nafsu. Nafsu itu penting, tapi jangan hawa nafsu. Kalau udah dibilang hawa nafsu itu nafsu yang nggak benar, saudara. Tapi jangan salah, kita perlu nafsu makan, nafsu tidur, nafsu jalan-jalan. Yang penting untuk refreshing silahkan. Nafsu beli pakaian. Tapi jangan hawa nafsu, apalagi perbuatan daging. Nah, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu gak harus ke pokok-pokok kayu yang besar, gak harus ke patung-patung. Kolose berkata matikan segala sesuatu yang duniawi di dalam dirimu. Karena itu semuanya sama dengan penyembahan berhala. Mari kita melihat Kolose sebentar ya. Kolose pasal yang
Pasal yang ketiga, ini kelima saya bacakan, dikatakan di sini. Karena itu matikan, bunuhlah atau lenyapkan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalaupun kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah ke pokok-pokok besar, kita tidak pergi ke perdukunan, tapi kalau yang tadi semuanya kita lakukan, hawa nafsu, apalagi tadi saya baca lagi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara, dikatakan begini, inilah perbuatan daging telah nyata, yaitu tadi apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, saudara. Berhala, sihir. Nah, masih percaya dengan dukun-dukun, percaya dengan ramalan-ramalan, percaya dengan horoskop. Nah, itu sihir semuanya itu. Itu sejenis sihir, tenung, dukun, penyembahan berhala, mantra-mantra, masih percaya. Kalau masih kedapatan itu dalam hati dan pikiran kita, saudara, berarti kita dikendalikan oleh kedagingan, keduniawian yang bertentangan, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Apalagi sihir, perseteruan, berselisih. Bukan gak boleh kita berselisih satu dengan yang lain, tapi jangan sempat berseteru. Perselisihan yang apa namanya ya? Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan berselisih. Jangan berseteru. Apalagi iri hati, amarah, ini saudara kandung. Kalau orang itu nyembah berhala, pasti bersihir. Kalau orang itu suka berseteru, tahu berseteru ya, suka berselisih, itu pasti ada iri hati di dalam. Amarah, saudara, lebih daripada marah. Kepentingan diri sendiri, egois, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Boleh berpesta tapi jangan ada poranya, karena pesta pora itu sudah salah. Pesta pora itu hura-hura, pesta-pesta yang kesukaan selalu berpesta pora gitu. Selalu kesukaannya wah, mewah gitu ya. Tidak memikirkan apa yang Tuhan suka, tapi memikirkan apa yang dia suka saja. Egois ya, kedengkian, mabuk. Kemabukan ini bukan harus tengger, saudara. Kita mabuk dengan sesuatu itu juga mabuk. Ada orang mabuk makan, pokoknya makan belum sampai pun ke bawah dan masuk lagi makanan. Maunya makan terus, makan ini, makan itu, padahal nggak penting, saudara. Mabuk apa lagi? Mabuk nonton Korea. Nggak salah sih nonton Korea, tapi sempat mabuk loh. Mabuk apa lagi? Oh, mabuk TikTok. Boleh bertiktok tapi jangan sempat mabuk. Artinya mabuk itu tahu dikendalikan, dikuasai kita gitu. Mabuk nonton, mabuk jalan-jalan, mabuk, semuanya mabuk, saudara. Dikendalikan. Orang mabuk itu tahu dikendalikan, dikuasai. Nah, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu bahaya. Perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Tuhan. Seperti yang telah, kata firman Tuhan, seperti yang telah kubuat dahulu, kata Rasul Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa penting kita berhikmat? Kenapa penting kita menjadi orang yang bijak, anak-anak Tuhan yang bijak? Karena kehidupan kita punya tujuan. Satu tujuannya kehidupan yang kekal, satu kehidupannya kematian yang kekal, saudara. Oleh karena itu jadilah anak Tuhan yang bijak. Kalau setelah dengar firman Tuhan ini kita diingatkan, kita tertegur, saudara, jangan marah, jangan geram, jangan kesal. Kalau hari ini kita masih dengar firman seperti ini, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Karena kita masih bisa berubah, masih bisa buat komitmen untuk bertobat, berbalik kembali kepada Allah. Amin. Mari hiduplah oleh roh. Hiduplah seturut firman Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi di sekeliling kita, tapi ingat baik-baik, tetaplah pilih untuk hidup maju dan lebih maju dalam Tuhan. Tetaplah pilih dengan bijak, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Allah. Tetaplah pilih hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa membuat kita lebih maju dalam Tuhan, lebih bergairah, lebih semangat dalam Tuhan. Pilihlah hal-hal yang memberkati hidup kita. Pilihlah hal-hal yang membuat kita semakin memiliki sukacita di dalam Kristus. Bukan sukacita karena yang lain, saudara.
apapun yang terjadi, Yesus tetap nomor satu. Apapun yang kita alami, tetap andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, cari Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kalau saudara sudah percaya, sudah mengaku anak Tuhan Kristen, saudara tunjukkan kepada dunia ini dan tunjukkan kepada Kristus Bapa kita bahwa kita mau belajar, mau taat dan setia hidup oleh Roh Kudus, bukan hidup oleh roh yang lain. Kita mau taat dan setia, mengikuti keinginan kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan dari hari ke hari. Bukan menyenangkan dunia ini, bukan menyenangkan daging kita, saudara. Karena daging kita ini, kalau kita tidak bisa kendalikan dan kuasai keinginannya, maka daging kita ini bisa membawa kita kepada kebinasaan. Daging kita ini bisa membawa kita kepada kehancuran dan penyesalan yang kekal. Melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya berikan temanya, jadilah orang bijak. Biarlah kita semakin bijak. Berani berkata tidak kepada dosa, berani berkata tidak kepada daging kita, berani berkata tidak kepada keduniawian kita. Tetapi yes kepada Roh Kudus, yes kepada firman Allah, yes kepada arahan Tuhan, yes kepada perintah-perintah Allah. Dan ingat baik-baik, Alkitab mencatat mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, mengamat-ngamati anak-anak manusia. Dan dia katakan, apakah ada yang berakal budi? Arti berakal budi itu, apakah ada orang yang bijak? Apakah ada orang yang mau tahu? Apakah ada yang ambil berat dengan perintah-perintah Tuhan? Atau tidak, saudara? Ingat baik-baik, siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan tahu apakah kita mencintai dia atau tidak. Tuhan sangat tahu apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Tuhan juga sangat tahu apakah kita melakukan dosa, kedagingan, keduniawian, atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Mari terus pacu diri kita, apapun situasi kondisi kita. Terus bangkitkan semangat gairah kita dalam Tuhan. Kalau ada orang yang membangkitkan, menyemangati saudara, ada Alkitab saudara. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan pernah keluar dari hadirat Allah. Jangan keluar dari koridor Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan, karena Tuhan gak pernah melepaskan kita, tapi sering sekali kita yang melepaskan tangan dia. Jangan mau jauh dari Tuhan, karena waktu kita jauh dari Tuhan, hidup kita ada dalam bahaya. Ingat baik, kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, sebenarnya hidup kita ada dalam bahaya. Ada dengan zona yang sangat bahaya buat kita, tanpa kita sadar. Ingat baik-baik, setan, iblis dan antek-anteknya, dia akan pergunakan dan pakai apa saja untuk mencuri perhatian kita daripada Tuhan, untuk mengalihkan perhatian kita daripada hadirat Tuhan. Setan bisa pakai apa saja. Setan bisa pakai manusia, setan bisa pakai binatang, setan bisa pakai alat benda-benda, saudara. HP, gadget, semua setan bisa pakai. Tapi yang baik-baik, semuanya itu boleh kita pakai untuk kemajuan kita dalam Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, saya mengingatkan kita semua kebenaran firman Tuhan ini. Mari jadilah anak-anak Tuhan yang bijak. Pilihlah selalu hal-hal yang membawa kita maju bersama Tuhan, yang membawa kita semakin erat dekat dengan Allah, yang membawa kita semakin meningkat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Doa dan harapan saya, siapapun kita, dimanapun kita, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, cinta kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam, semakin besar. Kasih kita, kesetiaan, ketaatan kita, semangat gairah kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, ada Roh Kudus di dalam kita masing-masing. Dia akan memampukan kita, asal kita mau dan minta tolong kepada Roh Kudus, maka dia akan tolong. Dia akan tuntun dan bawa kita dan mampukan kita. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar, saudaraku. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dari awal sama-sama katakan, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, mari sembah, mari puji Dia. Haleluya. Kami sembah, kami percaya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Bapa, mengalir di dalam kami. Oh, jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Oh, kami buka hati buat jamahan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami berserah penuh di hadirat-Mu Bapa. Kau ambil alih seluruh hidup kami, Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Di altar-Mu kami sembah, di altar-Mu kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami, sebab Engkaulah damai sejahtera kami. Kami hidup bagi-Mu, kami hidup
penyembahan di hadapan-Mu Tuhan yang kami naikkan. Ini sembah sujud syukur kami. Terima kasih buat keajaiban anugerah-Mu bagi hidup kami, terlebih buat firman-Mu. Materaikan dalam setiap hati umat-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami semakin dipenuhi, diurapi, dibangkitkan, disemangati. Lewat kebenaran firman yang kami dengar hari ini, kami semakin hari semakin bijak untuk memilih setiap keputusan, untuk mendengarkan setiap suara yang ada dalam hati kami Tuhan. Berkati umat-Mu, sembuhkan, pulihkan umat-Mu, lindungi, proteksi umat-Mu. Kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, ampuni yang berdosa, kuduskan yang najis. Bagikan semangat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Hamba serahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam tangan-Mu. Hamba berdoa biar anugerah kasih karunia terus mengalir melimpah ke seluruh umat-Mu, terlebih khusus jemaat GBI Bahasa Bandar Saruni Mentari Bapak Malaysia. Hamba-Mu terbatas bertanya firman-Mu, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Jadi doa dan terima syukur kami, termulia nama Tuhan, segala kemuliaan dan hormat dan syukur bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Allah kita, haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita semuanya. Saudaraku, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.